warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kira tiang-tiang busan kali yang mau ulun itu aja orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang mulia para habaib, Al-Habib Nizar Al-Habsyi, Al-Habib Qasim Al-Kaf, Al-Habib Zain Al-Hamid Al-Habsyi, afwan, Al-Habib Hamzah Al-Idrus, ada Habib Zainal Abidin Al-Idrus. Adakah lagi ulun hendak benar menyambut ngaran habaib malam ini. Nah, kalau nya ada lagi ulun minta ampun kalau kada tersambut. Yang berkat mereka insyaallah perkumpulan kita pada malam hari ini yang penuh dengan keberkahan ditambahkan oleh Allah tambah berkah lagi. Dan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezekinya, sehingga kita akan selalu mendapatkan barakah daripada mereka-mereka tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus guru ulun yang mulia Guru Kiai Haji Sufyan Sori Ilci, dan juga Guru Haji Abdul Hadi, dan Guru Muhammad Rashid, dan Guru apa lagi? Guru Ghazali, mana orangnya? Dan juga Guru Abrar, dan Guru siapa lagi? Kada pakai hafal. Minta ampun, minta maaf kalau kada tersambet. Sanggih. Ulun disambet orang guru, tong sambet gen guru juga. Jadi kada hendak kada nyambet guru. Dan mudah-mudahan barakat guru-guru yang banyak membimbing kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk menuju jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita tetap mendapatkan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para tutuha ataupun para sepuh-sepuh, ini banyak bener nang tatuha-tuha. Walaupun ulun tuhai juga, kata kamu ulun minta ampun para tutuha beretan dan mungkin aparat desa yang ulun hormati.
hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bulan Rajab ini sudah berjalan berapa minggu? 2 minggu. Mungkin sudah 2 minggu. Ulun kira pian sudah kenyang dapat ilmu, dapat hikmah dan makna daripada peristiwa yang penuh dengan keluar biasaan, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak lupa ulun ucapkan alhamdulillah, kami diajak dan diundang baik untuk datang ke kota Bangalun. Alhamdulillah untuk ngumpul dengan para habaib, para asatid, guru-guru yang ada di sini. Sakan kita kira kita nih orang payu di sini. Perasaan orang sini kada alim, sakalinya orang alim di sini. Banyak teman guru, banyak orang yang pimpinan majelis. Mun berdiri kayak ini mau menggitir saku betis. Nang rajin berduduk aja kada kelihatan orang, mun berdiri kayak ini kayak kelihatan orang. Tapi barangai sambil bagi kisahan, sambil ada nang dipandir, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada suatu kebaikan khusus untuk ulun pribadi, dan mudah-mudahan bisa diamalkan juga. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa Isra dan Mi'raj sudah banyak kita dengari, apalagi mulai hari kemarin, malam kemarin sudah ada diceritakan, disampaikan oleh para alim-alim, ulama-ulama, guru-guru kita. Tapi marah aja, biar aja ulun marah nambahiakan pulang. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj kita sudah tahu berbagai macam pemandangan yang dilihat dan dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya itu Allah ingin memperlihatkan sebagian kecil daripada tanda kebesaran Allah. Ibarat Nabi kita tuh hendak memisahkan lawan umatnya tentang agama, tapi Nabi kitanya ada suah melihat. Nah sekarang Allah bawa Nabi kita untuk melihat secara langsung dengan mata kepala beliau, agar beliau menyampaikan nanti kepada umatnya, dan umatnya bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Apalagi kita di zaman sekarang ini, tentu kita sangat perlu untuk mengambil pelajaran-pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, untuk dalam kesempatan ini ulun hendak berkisah tentang salah satu daripada apa yang dikehendaki ataupun apa tujuan daripada Isra dan Mi'raj yang tadi ulun sebutkan, agar kita mendapatkan pelajaran tentang pengalaman dan pemandangan yang Nabi lihat di dalam perjalanan. Yang tidak kalah penting, ternyata intinya satu tujuan lagi, yaitu menerima perintah salat. Kalau Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengerjakan puasa, maka cukup ayat Quran yang diturunkan. Kalau kita diperintah untuk mengerjakan haji bagi orang yang mampu, ada ayat Quran yang diturunkan.
Untuk membayar zakat, perintah Allah cukup dengan ayat Quran. Akan tetapi saat ketika Allah memerintahkan salat, maka tidak cukup hanya dengan ayat Al-Quran. Nabi kita langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ aja sudah kelihatan istimewanya ibadah salat, istimewanya perintah salat tersebut. Kada cukup Allah hendak menyuruh sembahyang dengan hanya ayat Quran. Langsung Nabi kita dipanggil ke hadapan Allah untuk menerima perintah salat tersebut. Nah, lalu apa gerangan pentingnya dan perlunya kita salat? Sagen apa kita sembahyangan? Amun kita nih, maaf, naudzubillah, orang Bangalun kada sembahyangan, apa Allah Ta'ala pensiun? Allah Ta'ala ampih jadi Tuhan umpamanya? Kada. Kalau kita misalnya berpikir, wah kita bisa sembayangan ini sebangalunan umpamanya, ini bangkrut Allah Ta'ala. Kada akan bangkrut Allah Ta'ala. Sa Kalimantan, sa Indonesia umpamanya kada sembahyang, Allah tetap menjadi Allah. Tidak ada ketergantungan Allah dengan manusia. Allah tidak mengambil manfaat daripada apa yang dilakukan oleh manusia. Allah tidak akan terganggu daripada kelakuan manusia. Tapi justru Allah perintahkan salat itu untuk kita, sagem kita juga sabarataan manfaatnya. Tabulik sagem kita juga keuntungannya. Terlebih orang-orang yang mungkin diberikan Allah taufik dan hidayah untuk dapat menikmati dan merasakan manisnya salat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu, yang dinyamankan, dimaniskan oleh Allah saat kita beribadah, saat kita berada di tempat salat, saat kita menghadap Allah. Kadamun sebaliknya, bila sampai ke sajadah babisulan burit hanya assalamualaikum warahmatullah, sudah asa bangkat burit, datang syaitan membawa linggis, dijunggitnya angkat buritnya, langsung aja lagi Allahumma antas salam lantas jalan, tinggalkan aja lagi misalnya. Bila sampai di sajadah belum lagi orang mahutbah, sudah nyaman benar mengantuk, alahan pada CTM langsung taguring sidin, maunjun langsung. Mun ada disediakan itu bisa belitar-litar sapa madunya keluar, kayak nyamanan. Jangan kayak itu. Nah, kembali kita. Jadi manfaatnya untuk kita juga, nyamannya saja kita juga. Napa garang manfaatnya mun kita sembahyang? Napa manfaatnya? Coba lihat di Quran. Suruhan untuk mengerjakan salat selalu awalnya aqimis salat. Aqimis salat. Dirikan salat. Ya, ada juga orang salah paham. Taberungan pas salah pahamnya. Ada bipai orang berangkat kan kasa kumpul kahaulan, subuh berangkat, mogok mobilnya nih, mogok tepat di depan masjid, kira-kira jam 4:30. Sudah tuhuk membagusi ini itu dan ini, coba ditunjul kada mau juga. Bulikakan pulang kamu ke masjid, tetap kada mau juga hidup. Tarik sahih kada mau hidup juga.
Sampai jam 4:30 lewat sedikit datang kaum ke masjid, menghidupin mesin mic, ujar kaum, aqimus shalah. Ya amunnya bagus kayak itu. Kaumnya nyambet ke itu, aqimus shalah. Aqimus shalah. Jadi ujar yang mungkuk nih, di mana ini kaum tahu kalau mobilku ini akinya salah, coba tolong pariksa, sekalinya tali akinya longgar, mbah di PCT hidupi, dia kayak membuang kalimpanan hidup betul. Dasar ribet juga kaum ini, tabarung pas itu aja. Baik, kembali Allah memerintahkan dengan kata aqimis salat, dirikan salat. Allah kadang menyuruh if'alis salat, Allah kadang menyuruh i'malis salat, kerjakan salat kadang, tetapi dirikan salat. Kayak apa gerang mendirikan salat gitu, orangnya berdiri, nyaman aja kita menyambat, orangnya berdiri. Maaf, kita rancak hajat atau banyak hajat di antara kita tuh sumbahyangan, mengerjakan salat banyak, masjid penuh, langgar penuh, tapi yang mendirikan salat banyak kan? Belum banyak lagi. Memang ada perbedaankah antara mendirikan salat lawan mengerjakan salat? Ada. Murninya imbah sebelum sembahyangan dua laki bini bahwal batangkar macam-macam, sikung mencatuk lawang, sikung mencatuk piring, belah piring, sikung ini kau menahani muntung kada bamamai, kada tahan juga bamamai, hadang dulu jerabahnya sampai di waktu sembahyang. Ya kita sembahyangan dulu, karena tuntung sembahyang kita sambung perang. Sembahyang tuh nang bini merangot jadi belakang, jadi makmum, nang laki mencoba-coba kalau mau damai dengan sembahyang, tuntung sembahyang assalamualaikum ya laki, nang bini bepaling muha juga salajur salam juga. Apa ajar abahnya kita sambungkah tadi perang anu ja asawiyuh beja baterai sewaktu dah kada usah lagi gin perang. Amunnya menyambung bekalahi bahualan aja itu orang sembahyang mengerjakan salat tapi kada mendirikan salat, imbah salat masih bertampur, masih perang, kada mendirikan salat orang. Karena salatnya tidak memberikan hatinya tenang dan tentram. Jadi nang kayak apa supaya kau mendirikan salat? Orang yang mendirikan salat itu bila sembahyang, tuntung sembahyang, kelakuan sembahyang itu diwarnai ke dalam kehidupannya. Jadi kayak apa? Sembahyangnya bagus, rukunnya cukup, syaratnya cukup. Ini orang mendirikan sembahyang nih, sembahyangnya bujur, syarat-syaratnya pas, auratnya tertutup, laki-laki antara pusat dan lutut, perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan baik zahir dan batin kedua-duanya boleh terbuka. Ada orang namadakan kada boleh kelihatan di telapak tangan atasnya, harus ditutupi, bawahnya boleh. Itu kada benar, atasnya kada apa, bawahnya kada apa-apa. Yang jadi masalah itu bagi perempuan kadang-kadang mukanaknya ini di bagian bawah telapak ini sudah lusut, sudah lumus, kelihatan pergelangan tangan, itu kada sah sembahyang. Kadang-kadang maaf ibu-ibu ketika memasang apa mukana ini dagunya tak keluar,
lancip dagunya keluar dari mukena. Sedangkan batasnya dari ujung rambut sini turunkan ke bawah supaya rambut jangan kelihatan ada sedikit pun. Sampingnya, dagunya lewati, tutup dagunya ini sampai ke muka dagunya. Aman. Ini kadang-kadang ke bawah dagu kelihatan dagu, leher pun bawah dagu kelihatan. Nah itu masih belum cukup syaratnya. Aurat masih terbuka, rugi kita. Nah terus selesai, sudah segala syarat dan rukunnya dikerjakan, lalu selesai sembahyang, dia kembali bergaul dengan orang banyak, kembali datang ke rumah, kembali ke tempat dia begawi. Warna dan sembahyang itu diterjemahkan, diwarnai ke dalam hidupnya. Maka hilang kelakuan nang kada baik lawan inya. Itu orang mendirikan sembahyang. Dan pada akhirnya dia akan mendapatkan manfaat-manfaat dari sembahyang yang ia laksanakan. Di antaranya, satu, orang sembahyang, orang mendirikan sembahyang. Ulun ini tak salah-salah sembahyang salat tuh bahasa Indonesia, kalau sembahyang bahasa Banjar. Maaf, mungkin ulun ganti lawan salat, kemudian tersambat salat terus. Mendirikan salat, satu, dia akan dapat manfaat sifat tawadhu, rendah diri, rendah hati. Amun rendah diri ketasinggung kayaknya ucuk beban. Mungkin ulun ini ganal awak benernya tinggi diri, tapi kada rendah diri lawan Ustaz Rashid, insya Allah kalah. Rendah hati. Kenapa jadi rendah hati? Kita berisi anggota tubuh kita yang paling kita hormati muka kita. Insya Allah sama. Orang bergaya, orang bercanda, menggetuk betis, menggetuk tangan, ngibit tangan, napak betis, aman aja kita. Kita masih tak kurehin ya, tapi sudah jumpai muka kita. Jangan coba-coba. Tapi muka kita yang kita hormati tadi, ketika kita menghadap zat Allah Subhanahu wa taala, sujud kita, waktu sujud coba lihati nang muhasin bungasan hari-hari kita polisi lawan pupur, lawan ginco, nang lelakiannya pakai cuci muka dengan pembersih muka biore ganyer kan ganyer ganyer aja lawan ganyer inilah lawan apakah lawan lebih ada tahu juga lawan bersihnya benar pas sujud sejajar lawan betis nang tumitnya pacahan, jempolnya sudahlah bau buruk, bangkak kiri sebelah kanan kirinya ulang, tapi sejajar dengan wajah kita, sejajar dengan kepala kita. Ayo kada rendahlah hati kita, tuntung sembahyang, merasa diri kita ini rendah, dahi kita andak ke lantai. Kada perlu kita tuntung sembahyang bersombong-sombong, beragak-agak, berungah-ungah, kada perlu. Itu orang mendirikan salat. Siapa nang katuju orang sombong? Siapa nang katuju orang ungah? Iblis saja dikeluarkan oleh Allah dari dalam surga gara-gara sombong. Sudah di surga iblisnya, sombong dikusir oleh Allah. Itu kayak apa yang kita nang belum masuk surga ini sombong umpamanya? Beparak ke surga aja kada kawa. Kita ini belum berada di surga. Yang di surga dikeluarkan, yang belum masuk surga kada akan dekat dengan surga. Karena sombong itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kada boleh makhluk mencuri umpat sedikit pun. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kada akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya walaupun cuma seberat debu daripada kesombongan. Kada akan masuk surga. Nah, orang yang mendirikan salat hilang sombongnya. Kada tahu lawan siapakah, kanak-kanakkah,
orang tua kah, betamuan, besapaan, beteguran. Maaf sedikit ulun menyimpang. Tadi kita sudah menyampaikan hadiah bacaan-bacaan kita dengan yang mulia Al-Mukarram Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Zainul Ghadi. Ulun hendak mengisahkan daripada sidin tu sifat tawadunya benar. Sifat tawadunya abah bursa kumpul tu. Kada ada kesombongan lawan sidin. Biar aja ulun berkisah. Ulun masih kanak-kanak, kira-kira kelas 3 atau kelas 4 SD. Betamu sidin di kampung. Sidin berjalan disalami hanyar kami habis bermainan lawan kakawanan. Ya tuh sidin kada menolak untuk disalami kakanakan kayak kacingit neta. Kakanakan nang habis bermainan. Padahal sidin berbaju rapi, betapih, bejas, bersurban, disalami sorong sidin tangan. Kada ada rasa sombong sidin. Ketika duduk bersama dengan orang, maaf ini kawan nang dihiga sidin ini kada orang alim. Kita nih kadang-kadang alim mencari nang alim jua kawan duduk. Mun pacang kawan tuh kada alim dah hakon duduk. Sidin digambar berduduk hakon dijapai sidin orangnya alim kadang dijapai awakan. Ini kata waduan abah berusaha kumpul. Nang itu gin dulu ulun kisah berusaha kumpul nang ulun ingat. Nah kembali, jadi sifat manfaat ada rendah diri pada diri orang yang mendirikan salat. Yang kedua, orang yang mendirikan salat akan memperoleh ikhlas di dalam dada. Beribadah, berbuat tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan imbalan. Kita tuh sembahyang Allahu Akbar, ada tahu lagi siapakah melihat, kadakah orang tahukah, kadakah orang dengarkah kita sembahyang, kadakah kita sembahyang sampai tutup. Bahkan kita sembahyang, kita salat di rumah, orang kadang mengajak tetap kita salat. Kenapa? Karena tertanam ikhlas di hati kita. Itu orang mendirikan salat. Kadang kita lupa sembahyang Isya, terus ketiduran, guringan. Itu jaga aja guringnya kada akan nyaman. Jam 10 tabangun, jam 11 tabangun, jam 12 tabangun, sampai subuh tabangun. Mun kada tabangun juga, tak mimpi ditarik hantu. Hanyar tabangun takajud. Napa ya? Aku belum sembahyang Isya. Itu sembahyang. Keikhlasan dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Amun kisah ikhlas ini kira-kira tahu ya pian paling ikhlas manusia itu siapa gerang? Orang nang buang air besar nang kawisi itu nang maulah geguduh itu nang. Tahu bit geguduh bit? Ada tahu pisang goreng bang. Masuk kawisinya bola pisang goreng. Tapi kada dijualnya. Itu orang yang paling ikhlas. Tadi makan apa siang tadi? Makan kari daging serunding, apalagi sop daging, sop kikil, sop iga ya. Makan sate, buahnya apel, buahnya anggur. Kira-kira kalau besok pagi pian kaina masuk ke WC hendak buang hajat. Kebetulan kalau sepian lain di sungai, kalau di sungai disambar buaya pian. Kalau set di rumah tuntung buang hajat, kira-kira pian simbur kada hendak mau simbur aku nama lihat dulu. Ini apa-apa bahannya ini? Adakah sate ram tadi terbuat hendak ku ambil pulang? Kada mungkin. Pokoknya kalau sudah gugur, bye-bye. Korelakan kau pergi untuk selamanya. Ada mungkin kembali. Ikhlas banget kita. Ikhlas luar biasa. Orang yang mendirikan salat akan dapat anugerah keikhlasan. Dan yang ketiga, kalau belaju aja kan. Soalnya yang berdiri di panat juga. Untuk aja panat, apalagi yang berdiri di luar. Minta maaf. Yang ketiga,
kalau kita mendirikan salat, dan ini mungkin ini paling dicari-cari sebujurnya, pian mau kepala pusang, bawa tulak ke orang beremian ke tempat maksiat tambah pusang. Tapi kalau kita pusing-pusang mau pikiran, bawa ke masjid, duduk, ambil air wudhu, biar dalam sembahyang pian sudah nyaman perasaan. Orang begadang di masjid ini paling nyaman. Bahari itu ada orang non muslim yang keheranan. Orang non muslim ini setiap kali para jamaah tabligh sedang bertausiah, orang non muslim ini menonton, melihat dari sekumpulan bundaran orang bertausiah itu selalu ada yang ngantuk nang taguringan. Itu aja orangnya dasar tukang guring juga. Padahal sebelum dimulai tausiahnya belum guring. Pas mulai tausiah orangnya taguringan. Itu aja. Rupanya dipikir-pikirnya kayaknya nih, kalau mau duduk di sana insya Allah guringnya nyaman. Maka yang non muslim ini orangnya ngalih mencari guring. Sudahlah minum obat tetap kada mau guring. Dilihatnya orang itu kada bermodal obat teguringan, cobalah juga jarum saya aku 4 duduk juga di situ. Padahal bukan muslim. Duduklah dia di bundaran orang yang bertausiah daripada jamaah tabligh, duduk, rupa-rupanya taguringan non muslim tadi. Nah, ketemu sudah obatnya supaya nyaman guring nih. Besok kena umpat pulang, duduk pulang di kumpulan orang yang bertausiah, taguringan pulang si non muslim ini. Kadang-kadang muka obat, cukup duduk di situ. Akhirnya diumpatinya terus. Setiap kali ada halakah orang-orang bertausiah, nyaman nih aku guring di situ. Dapat kenikmatan rupanya. Ya, kada tahu lagi penggisahnya apakah dia menjadi mu'allaf atau kada. Kesimpulannya dia menemukan ketenangan di majlis ilmu, di masjid, di mana tempat itu banyak Allah curahkan rahmat dan barakat. Nah, ini yang dicari orang nih, yang ketiga nih. Nah, pagarang hendak mendirikan salat ingin mendapatkan ketenangan dan kedamaian, ingin dapat nyaman. Mau ini bawa sembahyang ampih. Tapi tadi cukup syarat dan rukunnya. Sembahyangnya khusyuk. Angkat takbir Allahu Akbar. Setiap kita mengucapkan kata Allah, jangan ada di hati kita selain daripada Allah. Itu yang mempengaruhi dengan kita. Allah, tapi di hati kita yang lain. Berdoa pun belum tentu cepat dikabulkan. Tapi kalau kita sebut Allah, apapun yang kita minta akan dikasih oleh Allah, asalkan jangan ada yang lain. Nah, begitu dengan salat. Jadi yang ketiga ini mendapatkan ketenangan dan kedamaian kalau kita mendirikan salat. Satu contoh. Kita punya rasa ingin, ambisi, emosi, macam-macam. Udah tahu nang bubur nasi itu, sapi kol nasi, nah, bubur nasi macam-macam. Kalau kan ngerti, ada punya emosi, keinginan. Terlebih saat ketika kita melihat orang di higa rumah kita, tetangga kita, anaknya datang bawa sepeda anyar, bawa sepeda baru. Kenapa? Karena dapat ranking 1. Langsung dibawa abahnya ke pasar, nukar sepeda, datang. Kita ini kan kau menukar sepeda, melihat orang hanya nukar sepeda, anak kita belum ada bisa sepeda, udah gelugudupan dada. Wah, sepeda orang hanya yang mana itu sugih. Panas hati ini, geludupan dadanya, sasak. Orang bisa belah bertambah sugih, pencarian bagus. Sebulan 2 bulan sekalinya nukar sepeda motor hanya pulang. Nah, pingsan sudah dibawa ke rumah sakit. Kan mendengar orang nukar sepeda motor. Ujung-ujungnya di rumah sakit dengar hampir orang sebelah rumah nukar mobil.
beli mobil. Nah pada jion, kada kau hendak lagi, sudah pakai katitir, tetap udah kada kau hendak lagi, mati sih deh. Tapi kalau orang yang mendirikan salat, hanya umpamanya nih orang hingga rumah nukar sepeda hanyar, sepeda baru, kita hati panas sampai jam 12 hendak sembahyang berwudu, dingin sudah, hanya berwudu sudah dingin. Belum lagi Allahu Akbar sembahyang, di bawahnya Allahu Akbar sembahyang zuhur, hilang rasa panasnya, tenang, adem, dingin. Pikiran yang tadi rasanya kada nyaman, kada apa-apa lagi. Biarlah pokoknya Allah yang maha besar, marah ampun orang itu tuh halus saja, masih banyak lagi kekuasaan Allah dan anugerah Allah. Ini berkat kita mengerjakan sembahyang atau mendirikan salat. Kamu boleh tahu jam berapa sudah? Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, belum lagi kedamaian yang akan kita peroleh. Sebab apa? Sebab kita hidup di dunia ini, kalau sudah dalam urusan dunia, jangan melihat ke atas. Ini resep orang bahagia. Dalam urusan dunia, lihat terus ke bawah. Nang kayak apa? Kalau kita berisi mobil, biar belimpak-limpak, penyok mobil kita, sapu kacanya sebelah aja ada, belum lampunya lagi, lampu ritingnya mati sebelah. Tapi kawa berjalan pakai ban 4, hari hujan lebat kita nyaman. Amun kita melihat ke atas, panas hati kita. Untung melihat ke bawah. Tuh orang sepeda motor kehujanan pakai jas hujan, biar sepeda motornya baru tapi kehujanan, kita ada. Kalau selip bannya dah pasti kecelakaan, kita aman, bannya 4. Alhamdulillah. Nang bersepeda motor, alhamdulillah. Biar sepeda motornya buruk, asal berantai aja, biar kada berem umpamanya sagen kapahumaan sepeda motornya masih talaju sedang bersepeda motor, kawa memulas. Kan orang-orang di hulu sungai itu bawa bani pakai sepeda motor, seliburnya kada ada, lampunya kada ada, apalagi spion maginnya kada ada. Yang ada setang lawan gasnya, rimnya aja kada makan. Membawa bani, kawah aja dibawa. Coba yang bersepeda, nunjul, lapah. Jadi alhamdulillah jangan bersepeda motor, aku masih kawah manggas. Nang bersepeda, alhamdulillah aku masih ada besi sepeda. Coba tuh nang berjalan tuh nang, bila sampai kanan sini bersantap satu mat. Seorang bersepeda kawaja meninjak biar sepeda ontel. Dirim gini karena makan lagi juga. Untung keringkingannya masih punya teng-teng. Itu agaknya sepeda ontel. Biar nang berjalan aja biar aku berjalan masih untung tuh di rumah. Anom masih janggut aja belum kehuban di pak. Satrok sudah satrok. Kada kau berjalan lagi, beruntung masih nyaman perasaan, syukur akan terlahir di dalam dada seseorang. Kalau dia dalam urusan dunia lihat ke bawah, tapi kalau urusan akhirat jangan lihat ke bawah. Untung juga aku sembahyang berjemaah maghrib isya, kawan situ tuh kada berjemaah, jangan kayak itu. Lihat ke atas. Kalau urusan akhirat dan agama, urusan ibadah, lihat ke atas. Kalau orang tuh rajin bersedekah, kenapa aku kada? Padahal dia bisi motor kada. Seorang motor mobilnya ada bisi mobil, seorang bisi mobil. Inya kawan bersedekah, membantu pondok pesantren, membantu majelis taklim, membantu pembangunan masjid. Sugih kada? Kenapa aku kada? Aku harus kawan kayak ini. Lihat tuh, halus saja orangnya tim baca Quran sing haratan sudah ulun rakam tadi. Harap benar membaca Quran. Halus saja kita nang tuha di bang. Oh, tahalang tabujur ulang. Tuh kakanakan aja. Bakalah kita nang tuha ini. Kemana belajar? Ada aja guru-gurunya nih, guru abrar ada aja belajar mengaji, kasih tahu biar aja bertuhaan. Sekarang sudah ada guru abrar metode untuk melajari orang nah 40 tahun ke atas. Sebulan cari itu di hulu sungai ada metodenya.
Metode untuk ngajar Al-Quran kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Artinya gini, lanjut di usia. Semuanya pada lanjut semuanya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bulik di pengajian nangaran Tuhan ini, ujar bini, apa tadi abahnya? Oh kayaknya tadi apa? Tadi nang didapat dari pengajian. Kade ingat sahama-hama. Mengartikan kade ingat sahama-hama. Ini ada orang kandangan belajar di pesantren menghafal tasrif, disuruh maju ke muka, sampai ke muka, bukunya ditaruh di atas meja guru. Kada menghafal juga, cangang ke guru tak koreng. Napa aja ulun kan? Kada ingat sama-hama, jangan orang kandangan. Kada ingat sedikit-dikit. Kalau apakah ujar nang ini kayak yang diulihi tadi di pengajian ada jar guru bagus membaca bismillah dalam setiap pekerjaan yang baik. Awali dengan bismillah. Nah, pada ini amalkan terus bismillah terus. Napanya aja bismillah. Dengan nama Allah, dengan kuasa Allah, dengan rahmat Allah, dengan kehendak Allah, lulus semua pekerjaan, beres. Nah, kembali. Jadi kalau lihat masalah ibadah adalah lihat ke atas. Nang halus kayak itu aja mengaji sing latihan. Aduh, aku belajar mengaji ya. Awak kayak ini supan. Apalagi kalamullah ini dibaca setiap hurufnya sudah satu pahala. Hurufnya dibalas dengan Allah oleh 10 kali lipat. Belum lagi kalau banyak yang dibaca. Nah, inilah kebahagiaan orang yang mendirikan salat. Dia akan mendapatkan sifat-sifat yang dianugerahkan Allah, tawadhu, ikhlas, dan ketenangan dan kedamaian. Kira-kira ini aja aku bisa sampaikan. Ulun minta ampun, minta maaf, mun labihan waktu, minta ridha, minta halal, dan insya Allah sebagaimana disebutkan oleh Guru Abrar, Ustaz Abrar tadi, kami akan kembali ke Banjar insyaallah besok. Mohon doa, mudah-mudahan keberadaan kita di sini telah memberikan satu anugerah dan nazarah daripada Allah Subhanahu wa taala, barakah buat kami, dan mudah-mudahan kita sabaratan juga mendapatkan barakah daripada pertemuan kita. Nah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.